Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kilbilda, di kuliah pembentukan karakter STT Terpadu Nurul Fikri. Kita akan bahas kebiasaan terakhir atau habit yang terakhir dari Seven Habits for Highly Effective People yang ditulis oleh Stephen Covey. Seperti itu. Dan ya terasa ya, kita sudah sampai di habit yang ketujuh. Habit yang ketujuh yaitu asahlah gergajimu atau dalam tulisan aslinya adalah sharpen your saw seperti itu. Asah gergajimu. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari bareng-bareng kita simak. Tentu tak lupa dan tak bosan ya saya ingatkan terkait tentang Seven Habits model ya bahwa Stephen Covey mencoba untuk membagi kehidupan kita sebagai individu itu dalam dua fase ya. Fase ketergantungan dari titik ketergantungan menuju ke titik kemandirian. Ini adalah fase pertama ya. Kemudian fase kedua adalah dari titik kemandirian menuju ke titik kesaling tergantungan. Di mana di fase pertama dari titik ketergantungan ke titik kemandirian kita namakan dengan fase menuju kemenangan pribadi. Yang dimana di fase kemenangan pribadi ini kita ada tiga habit atau tiga kebiasaan yang kita perlu biasakan ya. Mulai dari jadilah proaktif, kemudian mulai dengan akhir dalam pikiran, kemudian dahulukan yang utama. Nah, ini saya sekedar coba untuk mengingatkan kita kembali ya. Kemudian di fase yang kedua, yakni menuju kemenangan publik, dari titik kemandirian menuju ke saling tergantungan, kita perlu membiasakan habit berpikir menang-menang, kemudian berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti, dan wujudkan sinergi yang kemarin kita bareng-bareng simak seperti itu. Dan yang ketujuh, ya, yang melingkupi semuanya adalah asa gergaji atau sharpen the saw. Kita akan coba bahas lebih dalam terkait tentang habit yang ketujuh ini. Akan seperti apa? Mari sama-sama kita dalami ya, mari sama-sama kita eksplorasi. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang sharpen your saw atau asah gergajimu, maka kita akan berbicara tentang bagaimana diri ini coba dibarui, coba di-upgrade, coba di-improve dalam berbagai macam dimensi, dalam berbagai macam aspek dalam kehidupan kita. Nah, menurut Stephen Covey, dalam diri manusia, dalam setiap kita sebagai individu memiliki empat dimensi atau empat aspek yang bisa kemudian kita barui, yang bisa kita kemudian upgrade, yang bisa kita kemudian improve. Seperti itu. Apa saja kira-kira empat dimensinya? Nah, pertama adalah dimensi fisik. Begitu ya, dimensi fisik. Dimensi fisik ini mencakup bagaimana fisik kita ini dijaga, bagaimana fisik kita ini adalah dia yang mana kita sama-sama ketahui ya fisik kita itu adalah satu karunia terbesar ya dari Tuhan dari Allah kepada kita semuanya dan kita perlu jaga nih agar jangan sampai berada dalam titik minimumnya atau dalam kata lain dengan kata lainnya adalah dalam kondisi yang sakit. Kita harus jaga agar fisik kita senantiasa bugar, senantiasa sehat, mendukung dan menopang segala bentuk aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, apa saja yang dijaga dalam fisik? Ya, dalam bentuk olahraga, kemudian menjaga nutrisi, kemudian bagaimana stres kita itu bisa diatur, bisa dikelola dengan baik ya. Karena kalau bicara tentang stres kan, yang namanya manusia pasti tidak akan bebas dari stres. Pasti ada stres yang dihadapi ya. Tinggal bagaimana kita coba untuk memanage stres tersebut supaya tidak terlampau mengganggu stabilitas dari ya kondisi diri kita begitu ya karena yang namanya kalau kita bicara tentang kondisi fisik begitu ya ya by default ya Allah sudah karuniakan dalam bentuk yang paling stabil gitu ya ya karena kitanya aja nih yang kurang bisa menjaganya bisa jadi eh, entah itu kurang olahraga entah itu kurang jaga nutrisi tidak melihat apa yang kita makan kemudian tidak dikelola stres kita gitu ya sehingga ya pada akhirnya akan menimbulkan sakit atau disfungsi fisik. Nah, kira-kira seperti itu. Itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua adalah dimensi sosio-emosional atau sosial emosional. Menjawab apa aja untuk dimensi ini atau aspek ini? Ya, mulai dari bagaimana kita memiliki jiwa melayani begitu kepada sesama, ya, kemudian empati,
kemudian empati ya, yang seperti yang sebelumnya pernah kita bahas ya, bagaimana kita bisa berdiri di sepatu orang lain ya, bagaimana kita bisa peduli terhadap orang lain, kemudian bagaimana kita bisa bersinergi ya, dan juga di dalamnya ada rasa aman intrinsik gitu. Rasa aman yang kita bisa maknai sebagai satu kebutuhan dalam kehidupan setiap manusia. Rasa aman itu menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi gitu ya, secara individu, dengan secara upaya individu di mana kita sendiri mengupayakan rasa aman itu sendiri ya, dan juga kita perlu juga nih untuk bisa mengupayakan rasa aman dalam diri orang-orang yang di sekitar kita. Nah, itu bentuk sosio emosional yang ada dalam dimensi yang ada dalam dimensi sosial emosional ya, beberapa hal tadi, untuk bagaimana kita bisa upgrade, bagaimana kita bisa barui betul dalam diri kita. Itu dimensi yang kedua. Kita lanjut ke dimensi yang ketiga, ada dimensi spiritual gitu. Nah, dimensi spiritual ini kaitannya dengan bagaimana koneksi kita atau bagaimana hubungan kita dengan satu kekuatan yang besar di luar sana begitu, yang itu kemudian bisa memberikan kita energi untuk melakukan banyak hal. Ya, kalau kita di Islam ya, kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengkoneksikan diri kita kepada sosok yang kemudian yang memberikan energi itu. Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Koneksi kita ke Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sesuatu yang perlu untuk terus dibarui, perlu untuk terus di-upgrade, perlu untuk terus di-update gitu. Nah, di situ mencakup penjelasan terkait tentang nilai ya, kemudian komitmen kita dalam ya beribadah pastinya ya, beribadah dan juga bermuamalah dengan kaidah-kaidah yang kita pelajari sebagai seorang muslim. Ya, kemudian juga belajar itu juga jadi bagian juga meningkatkan spiritualitas ya. Tentu belajar yang seperti apa? Belajar yang ketika belajar itu digunakan untuk kebaikan, tidak hanya kebaikan saat ini di dunia tapi juga kebaikan nanti. Ibaratnya studi ataupun belajar yang kita gunakan untuk tabungan akhirat kelak gitu. Maksud detailnya seperti apa? Belajar untuk tabungan akhirat kelak ya. Maksudnya adalah bagaimana belajar kita itu kita gunakan agar apa? Agar kita bisa kita mampu dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Dengan gitu kita menjadi orang yang paling bermanfaat ya gitu ya. Dan ketika orang yang paling bermanfaat kan bagi kita sebagai seorang muslim adalah orang yang paling baik gitu ya, orang yang paling mulia. Dan kelak ketika di akhirat nanti, ketika siapapun dari kita yang punya banyak manfaatnya tentu akan mendapatkan ganjaran yang setimpal nanti di akhirat kelak. So itu yang dimaksudkan dengan bagaimana kita belajar itu bisa menjadi orientasi ataupun bisa memiliki orientasi akhirat. Dan juga meditasi. Kalau kita di Islam fokus pada bagaimana kita bisa ya beribadah gitu ya, mengkoneksikan kita dengan Rob kita, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat khusyuk yang kita lakukan, doa-doa yang kita pintakan dan lain sebagainya. Itu dimensi yang ketiga. Dimensi yang keempat adalah dimensi mental. Dimensi mental ini mencakup apa aja? Mencakup bagaimana kita bisa kemudian memberikan asupan yang baik bagi mental kita. Dalam ini ya pasti dengan knowledge atau dengan ilmu pengetahuan ya. Dengan cara apa? Dengan cara membaca, kemudian membayangkan hal-hal yang kemudian baik, membiasakan kita membayangkan hal-hal baik. Nah, itu ya maksudnya visualisasi. Kemudian merencanakan, ini juga penting untuk mental kita ya, prepare for the best, ready for the worst, itu bagian juga dari bagaimana kita merencanakan kehidupan kita dengan baik. Yang juga disampaikan sama Stephen Covey kan seperti itu ya, di habit-habit awal, Seven Habit itu bagaimana kita harus memiliki visi gitu, di habit yang start from the end, ya, dari pikiran, mulailah dari akhir dalam pikiran. Dengan habit itu kan kita diajak untuk mulai bisa merencanakan future state kita atau keadaan di masa depan kita seperti apa. Ya walaupun hanya bisa bayang-bayang, tapi setidaknya kita punya perencanaan, dan dari perencanaan itu kita turunkan dalam step by step untuk menuju ke sana. Kemudian selain itu juga bagaimana kita menulis, ya ini pasangan nih, membaca dan menulis gitu. Karena bisa mungkin ketika kita sudah dapat input, ya, dapat input pengetahuan, kita pun juga proses dalam diri kita, dan tidak hanya sampai situ, kita juga keluarkan juga, kita outputkan juga dalam diri kita dalam bentuk apa? Salah satunya dalam bentuk tulisan. Atau kalau misalnya kita bicara tentang hari ini begitu, dengan hari yang kita sama-sama kenal ya, perkembangan teknologi semakin maju,
anak muda zaman sekarang itu sangat mudah menjadi seorang content creator. Nah, cobalah diinisiasikan dalam diri masing-masing bahwa wah, gue udah punya knowledge, udah punya pengetahuan, apa salahnya sih coba gue bagi, ya. Buatlah video atau buatlah konten, masukkanlah di media-media sosial yang kalian miliki. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk kemudian bisa mengupgrade ataupun melatih pembaruan ya dalam dimensi mental kita. Jadi empat dimensi ini rekan-rekan semua yang bisa dibarui atau bisa diupgrade dalam diri kita sebagai seorang individu. Mulai dari fisik, sosial emosional, kemudian spiritual, dan yang ketiga yang keempat adalah mental. Oke, sama-sama kita pahami ya. Kita lanjutkan. Kita dapat mengasah gergaji kita dalam empat bidang atau dalam empat aspek atau empat dimensi tadi ya, fisik, mental, spiritual, sosial, emosional. Fisik, kita membangun kesehatan fisik melalui gizi yang tepat, latihan olahraga, istirahat, serta mengolah stres. Mental, kita meningkatkan kemampuan mental dengan membaca, menulis, dan berpikir. Tadi ya, sudah dijelaskan juga. Spiritual, kita berkembang secara rohani dengan membaca literatur yang memberi ilham, ya, lewat meditasi dan berdoa. Ya, kalau kita meditasi, kalau di barat meditasi ya, kalau di Islam adalah ya kita sholat dengan khusyuk. Nah, itu meditasi terbaik bagi kita. Doa serta melalui waktu-waktu yang kita sisihkan untuk menikmati alam. Ibaratnya kita bertafakur gitu ya, bertafakur kepada alam yang Allah ciptakan gitu. Untuk apa? Untuk kita senantiasa ingat bahwa di balik alam raya yang begitu megah, alam raya yang begitu luar biasa, yang begitu indah, di baliknya ada yang menciptakan. Siapa itu ya? Kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah sosial emosional atau sosial emosional. Kita menjadi matang secara sosial dan emosional dengan menyetor secara konsisten setiap hari ke rekening bank emosi. Nah, ini penting, rekening bank emosi. Masing-masing kita punya rekening bank emosi. Semakin banyak rekening positif yang kita tabung di rekening bank emosi kita, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang juga positif gitu ya, bawaannya optimis gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita banyak masukin di rekening bank emosi kita adalah sesuatu yang negatif, maka ya sudah, kita bawaannya akan menjadi orang-orang yang negatif gitu ya, pesimis dan seterusnya, fatalis dan seterusnya, seperti itu. Setiap hari ke rekening bank emosi dari hubungan-hubungan kunci kita dengan sama. Jadi setiap interaksi kita dengan sama itu adalah bagian dari kita menabung ya sesuatu, entah itu kebaikan atau keburukan di rekening bank emosi kita. So pastikan yang kita tabung adalah sesuatu yang baik yang kita lakukan terhadap entah itu dalam diri kita sendiri, kepada diri kita sendiri atau kepada orang yang ada di sekitar kita, orang tua, keluarga, kemudian rekan, sahabat, dosen, ya, pengajar dan seterusnya. Itu di aspek sosial emosional. Nah, ini ya, kita sharpen the saw atau mengasah gergaji dalam empat bidang yang bisa kita coba perbarui, yang coba kita bisa upgrade terus dari waktu ke waktu. Kita mulai coba masuk one by one ya. Oh, kira-kira apa sih untuk setiap dimensinya? Kalau kita bicara tentang pembaruan itu sendiri ya, atau sharpen the saw itu sendiri, kira-kira apa aja nih? Nah, saya perlu disclaimer dulu bahwa yang disampaikan ini adalah hanya sebagian saja yang bisa jadi ada ini diungkapkan di bukunya Stephen Covey dan juga merujuk pada pengalaman saya pribadi. Tapi pun ini juga jadi bahan juga untuk teman-teman bisa refleksi kira-kira di setiap aspeknya atau di setiap dimensinya kira-kira bisa ditambahkan apa oleh teman-teman. Karena saya yakin teman-teman punya cara sendiri untuk bisa melakukan pengasahan atau melakukan pembaruan terhadap setiap dimensi yang kita akan sama-sama jelaskan. Oke, ini yang pertama terkait dengan pembaruan fisik. Ya, contohnya adalah dapatkanlah informasi kesehatan yang mutakhir. Nah, gitu ya. Dan saya rasa makin ke sini dengan era informasi yang begitu berkembang, informasi itu amat sangat mudah kita dapatkan. Bahkan ketika kita buka HP aja udah banjir informasi yang kita bisa dapatkan. So, pilihlah informasi yang baik untuk diri kita. Dalam konteks ini adalah informasi terkait tentang kesehatan. Kemudian yang kedua adalah berolahraga secara teratur. Nah, ini penting ya. Ya, walaupun waktu kita padat, walaupun kita sibuk begitu, tapi paling tidak sempatkanlah kita untuk berolahraga. Setidaknya gerak yang coba kita upayakan ya secara rutin setiap harinya gitu.
itu baik, itu better. Gitu. Kalau ada yang sudah meluangkan atau sudah membiasakan kita berolahraga, misalkan jogging setiap 30 menit, itu sudah sangat bagus sekali gitu. Tapi kalau nggak sempat, ya pastikan kita bergerak. Gitu. Misalkan targetkan setiap hari punya langkah ataupun bisa penuhi langkah ya, langkah harian gitu adalah 10.000 langkah gitu kan. Sekarang ada ya trackernya. Apalagi sekarang sudah zamannya banyak jenis smartwatch ya yang bisa kita gunakan, bisa kita pakai. Itu sangat bisa sekali untuk bisa mengukur performance kita dalam konteks kesehatan. Sudah berapa langkah kita jalan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan kelenturan, kekuatan, dan latihan-latihan ketahanan kardiovaskular dan kebugaran Anda. Nah ini yang saya tadi bilang. Kalau kita nggak bisa luangkan waktu untuk kemudian lari, jogging gitu ya, kita bisa masukkan nih beberapa menu menjaga kebugaran di rumah gitu, yang simple, yang sederhana gitu. Seperti ya senam-senam kecil. Kan ada tuh sekarang tuh banyak ya paket-paket senam gitu yang kemudian disampaikan oleh banyak praktisi kebugaran di media-media sosial, di YouTube, di Instagram. Nah, itu bisa sekali dicontoh. Gitu. Misalkan teman-teman yang gemuk seperti saya misalkan gitu ya. Nah, itu ada menu olahraga sendiri gitu. Kemudian apa namanya untuk kemudian bisa menjaga kelenturan ada menu sendiri, untuk menjaga kekuatan ini sendiri ada menunya sendiri, untuk kesehatan jantung gitu ya atau organ dalam itu juga ada menunya sendiri dan seterusnya. Masing-masing ada menunya, tinggal kita milih yang mana. Kemudian mengembangkan keterampilan fisik secara teratur. Ini ya keterampilan fisik kita perlu coba kembangkan ya karena masing-masing kita punya kemampuan fisik berbeda-beda, keterampilan fisik berbeda-beda, so pastikan itu berkembang. Apapun itu pastikan itu berkembang. Kemudian mengembangkan diet Anda atas sayur mayur, buah-buahan, roti, biji-bijian, dan padi-padian. Nah ini ya, tidak jangan kita tidak bicara tentang diet yang ekstrim ya. Kita coba ya pastikan ya kita konsisten dalam diet itu. Karena yang penting dalam diet itu adalah konsisten. Percuma aja kalau kita diet semangat-semangat betul tapi nggak konsisten. Gitu. Yang penting ada konsisten. Jaga pola makan. Intinya dari poin ini adalah pola makan yang dijaga. Kemudian selanjutnya adalah memakai cara positif menghadapi stres. Begitu. Nah, biasanya stres itu ya pasti akan kita hadapi gitu. Tekanan itu dalam hidup pasti kita akan hadapi, masalah-masalah itu pasti akan datang dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, seperti yang kita coba pelajari pada habit sebelum-sebelumnya ya, awal-awal ya, bagaimana kita tuh sesungguhnya punya kendali. Tapi yang kita bisa kendalikan tuh bukan apa yang datang dari luar ke dalam diri kita, tapi respon kita terhadap apa yang datang dari luar itu yang bisa kita kendalikan. Bukan bukan stimulus yang kita bisa kendalikan, tapi respon terhadap stimulus yang bisa kita kendalikan. Nah, itu yang kita bisa maknai ya, bagaimana kita bisa mengapa istilahnya ya, memastikan yang kita coba keluarkan adalah cara positif dalam menghadapi stres. Yang selanjutnya adalah tidur istirahat yang memadai ya, 8 jam sehari. Kalau tidak ya pastikan benar-benar tidur yang berkualitas yang kita bisa dapatkan. Kemudian memastikan agar kebiasaan dan gaya hidup Anda mendukung kesehatan fisik jangka panjang. Kesehatan adalah investasi yang amat sangat berharga, teman-teman. Jadi pastikan kita jaga, kita maintain dengan baik gaya hidup. Bisa mungkin kalau kalau bener-bener banget apa namanya, kalau bisa upayakan sekali ya kita tidak merokok gitu kan, anak muda digodain merokok nih ya, merokok gitu ya, jangan sekali ya kita upayakan lah untuk menghindari itu ya, apalagi di lingkungan kita nih CTNF ya, ya kita biasakan untuk tidak ke arah sana begitu, karena ya dia punya impact kesehatan yang tidak baik gitu ya, dan jangka waktu yang panjang. Sudah banyak studi-studi ya, saya tidak perlu untuk menyampaikan lagi. Ini jadi satu hal yang penting untuk kita coba maknai bersama-sama, terutama buat para cowok-cowok nih ya, kayak gitu. Syukur bagi kita yang sudah menjauhi, yang kita sudah apa namanya istilahnya ya, menjaga diri kita agar tidak tidak ke arah sana ya. Sebisa mungkin juga jangan ini juga, jangan jangan sampai juga kita sering-sering ini juga ya, menjadi perokok pasif juga gitu ya. Perokok aktif oke udah enggak, tapi perokok pasif juga jangan sampai juga gitu. Kita jagalah diri kita jaga diri kita. Tentu juga dengan ya kita aturlah caranya gitu ya, agar jangan sampai kita mencoba untuk menanamkan prinsip menjauhi rokok ya dalam bentuk apapun, menjadi perokok aktif atau perokok pasif, tapi juga kita perlu jaga juga interaksi kita ataupun hubungan kita sama rekan kita mungkin yang tadi ya, yang punya kebiasaan merokok tadi.
Jangan sampai penolakan kita terhadap dia membuat dia merasa tersakiti. Nah, kira-kira gitu. Itu menarik juga tuh untuk kita biasakan. Nah, ini aspek yang kedua, atau dimensi yang kedua adalah pembaruan atau perubahan dari segi mental. Apa saja yang bisa kita lakukan, teman-teman? Yang pertama adalah membaca buku. Nah, ini ya, buku membuka dan memperluas pikiran kita. Maka tidak berlebihan lah kira-kira ketika ada orang bijak yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Ya, betul, buku adalah jendela dunia karena ya buku itu isinya adalah pengetahuan. Buku itu adalah isinya adalah sesuatu yang baik untuk kita bisa dapatkan sebagai inputan bagi diri kita untuk bisa memperluas cara pandang kita, memperluas bagaimana kita bisa berpikir dan seterusnya. Ya, yang kita olah dalam pikiran kita untuk bisa ya tadi menjalani hidup lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, memelihara jurnal atau buku harian. Nah, biasanya teman-teman yang perempuan nih ada yang nulis diary gitu ya, itu penting juga sebenarnya untuk bisa kemudian capture semua emosi yang ada dalam di hari itu, semua pengalaman yang ada dalam hari itu, semua hal-hal baik yang ada dalam hari itu gitu ya. Jurnal dapat menjadi tempat mencatat dan menyelesaikan masalah. Jurnal yang maksud ini adalah bukan jurnal ilmiah ya yang kita baca gitu ketika kita sebagai seorang mahasiswa, tidak, tapi lebih ke arah jurnal harian. Jurnal itu maksudnya juga bisa bisa dalam bentuk ya segala hal yang apa yang dilakukan di hari itu kemudian dicatat ya. Ya mungkin bagi kita yang belum terbiasa boleh dicatat poin-poin gitu ya. Hari ini saya udah lakukan ini, udah lakukan ini gitu. Sembari dikomparasi dengan perencanaan harian juga gitu. Mungkin teman-teman juga sudah melakukan juga di hari sebelumnya gitu perencanaan harian. Besok saya lakukan apa ya? Sebelum tidur saya tulis dulu. Saya kasih checklist. Besok saya akan lakukan A, B, C, D, E. Nah, besoknya lagi sorenya coba di cross check atau sebelum tidur lagi cross check lagi. Oh, dari A, B, C, D, E yang saya targetkan untuk dilakukan dari ini sudah berapa persen ya tercapai dan seterusnya. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, itu maksudnya dalam jurnal atau buku harian kita. Kemudian yang ketiga adalah menulis secara kreatif, menulis bisa sekaligus menyembuhkan dan memuaskan hati kita. Nah ini tadi ya menulis tidak tidak melulu harus menulis buku ya enggak ya, tapi ya apalagi sekarang dengan adanya media sosial yang begitu luas dan begitu mudah kita untuk bisa berekspresi, tulislah gagasan yang dalam kepalamu, yang dalam pikiranmu, ya sebagai bentuk ya bagaimana menyampaikan ide dan gagasan dan juga sekaligus bentuk stress release juga gitu. Yang keempat, memecahkan teka-teki. Nah, teka-teki bukan saja menyenangkan, tetapi sering juga mengajarkan kita keterampilan memecahkan masalah. Mungkin teman-teman yang suka konten-konten terkait tentang riddle gitu ya, teka-teki yang menarik untuk dipecahkan gitu, atau yang suka cerita-cerita detektif, nah itu menarik banget tuh untuk bisa dikonsumsi gitu ya, biar dilatih bagaimana logika kita bisa terasa untuk memecahkan suatu masalah. Yang selanjutnya adalah mengembangkan hobi. Nah, saya yakin masing-masing kita punya hobi yang berbeda-beda nih. Itu banyak hobi yang merangsang otak dan bisa membuat kita rileks serta secara pribadi memuaskan kita. Tergantung hobinya masing-masing apa. Ada hobinya traveling gitu ya, riding, sunmorian gitu. Nah, itu gini, hobi pun boleh, tapi pastikan hobi itu benar-benar kita maknai dengan mantap, dengan dalam. Ya kalau teman-teman punya hobi sunmori ya, jadi karena sunmori itu benar-benar jadi recharge buat teman-teman gitu, recharge positif buat teman-teman gitu. Ketika teman-teman stres kemudian ikut apa namanya lakukan hobi itu, stresnya berangsur hilang dan kita kembali lagi pada kondisi yang prima untuk menjalankan aktivitas yang lainnya gitu kira-kira. Dan yang lainnya misalkan hobinya apa? Hobinya hiking, naik gunung. Silakan bisa di dilakukan gitu. Apalagi misalkan hobinya berkebun. Nah, ini perempuan-perempuan nih ya mbak-mbaknya nih ya hobinya berkebun. Nah silakan deh disalurkan hobi itu. Kemudian hobinya apalagi origami misalkan seni buat kertas, wah itu asik banget tuh. Ya, kalau bahasa anak sekarangnya satisfying banget tuh ya. Nah hobi-hobi itu sungguhnya merasa otak dan bisa membuat kita rileks gitu serta secara pribadi bisa memuaskan kita tadi ya. Yang terakhir adalah menulis puisi. Nah, ini bagi orang-orang yang berjiwa sastra nih bisa banget nih menulis puisi nih ya. Puisi dapat mengekspresikan diri kita yang terdalam secara unik dan seringkali mendatangkan ilham atau ide-ide gagasan ketika ada masalah ataupun apa hal yang kemudian kita anggap sebagai sebuah problem kita hadapi ya menulis puisi itu bisa jadi ilham kita juga gitu ya. Inspirasi kita juga untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini adalah aspek ataupun dimensi pembaruan mental.
Nah, ini juga banyak nih tambahannya nih, pembuaran mental, mengumpulkan kata-kata mutiara, gitu ya, quote-quote gitu. Coba deh dikumpulin gitu kan. Karena kan banyak ya sekarang ya, eh, web gitu ataupun di internet banyak penyedia ataupun situs-situs yang kemudian bisa kita akses yang berisi quote-quote orang-orang bijak, orang-orang terkenal, public figure yang itu bisa menginspirasi kita. Belajar secara mandiri, ya, ini adalah bentuk penyaman gergajian tertinggi. Banyak cendekiawan terkenal memulai karirnya tanpa gelar maupun koneksi akademis. Nah, ini penting juga nih belajar secara sendiri gitu ya, belajar mandiri gitu. Apalagi sekarang nih kita di Indonesia nih kan ya, di pendidikan kita ini ya Mas Menteri ya, kenal dengan MBKM gitu. Em, Kampus Merdeka gitu kan. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk kita untuk bisa kendalikan diri kita sendiri untuk bisa belajar apa gitu. Karena memilih belajar apa itu bebas gitu. Tinggal bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita pilih kan gitu ya. Ketiga adalah mendengarkan musik, memainkan semangat, lagu-lagu ciptaan para penggubah, ada yang abadi dan benar-benar indah. Nah, boleh tuh isi playlist Spotify-nya atau playlist Joox-nya gitu ya dengan lagu-lagu yang menginspirasi gitu. Buat aja beberapa playlist gitu ya, playlist yang diputar ketika teman-teman belajar, playlist yang diputar ketika teman-teman santai, playlist yang diputar ketika teman-teman ya dalam berpergian mungkin lagi di perjalanan ya, disetirin sama keluarga gitu, barang-barang keluarga ya silakan bisa di setel atau diputar playlistnya. Kemudian lanjutkan pendidikan Anda, menghadapkan diri Anda pada hal baru, mengasah dan pola pikiran. Ambillah banyak kursus, ambillah banyak pelatihan-pelatihan gitu ya, seminar-seminar gitu untuk kemudian bisa mengasah gergaji kita. Nah ini ya terkait tentang pembaruan mental ya. Nah ini aspek yang ketiga atau dimensi yang ketiga ya, ini terkait tentang pembaruan spiritual. Apa saja yang bisa kita lakukan di sini? Pertama, ciptakan, tinjau ulang, dan perhalus pernyataan misi Anda. Nah, ini ya. Dulu kita coba kita recall lagi ya pembelajaran kita sebelumnya ya terkait tentang bagaimana setiap kita punya mission statement gitu ya. Nah, coba kita evaluasi deh. Mission statement kita masih relevan nggak ya sekarang ya? Nah, itu coba terus di dievaluasi gitu. Kalau masih relevan ya coba diperhalus, ya coba di kontekstualisasikan kira-kira masih relevan nggak, poin hal-hal turunannya apa aja nih yang perlu saya turunkan gitu. Kemudian yang kedua, perhatikan, dengarkan, dan amati kehidupan alam. Lebih buka mata ya, lebih buka telinga ya, lebih buka pikiran untuk menikmati ya, itu yang perlu garis bawahi ya, menikmati kehidupan alam yang ada di sekitar kita. Ini cocok banget nih bagi orang yang senang adventure nih. Wah, melihat alam, menikmati alam nih, wah satu hal yang dasar banget ya. Kemudian yang ketiga, pelajari karya-karya sastra agung. Kesusastraan adalah agung bila pengarangnya menggambarkan tema-tema abadi secara unik. Nah, pasti ketika kita bicara tentang seorang komposer musik atau seorang penggubah puisi gitu, mereka pasti ya punya alasan di balik penciptaan karyanya itu. Nah, coba dinikmati karyanya dan coba sembari dipikirkan kira-kira apa nih maksud yang ada di balik karya itu. Nah, itu akan menarik buat kita. Gitu. Apalagi teman-teman penikmat seni ya, lukisan ya, kemudian benda-benda seni lainnya dan seterusnya. Coba dimaknai itu. Kemudian baca biografi, gitu ya, mereka yang telah menjadi orang besar dapat dijadikan teladan dari nilai-nilai spiritual dalam praktek. Nah, pasti setiap orang besar punya apa istilahnya key suksesnya atau punya hal-hal baik yang bisa kita contoh. Nah, cobalah kita coba dalami untuk bisa kita coba adaptasi dalam kehidupan kita. Hal-hal baiknya tentunya ya. Kemudian hargailah musik dan seni. Musik dan seni yang agung adalah ekspresi murni dari nilai spiritual. Kembangkanlah integritas, komitlah kepada hidupan yang penuh integritas. Nah ini ya, ini integritas itu penting nih. Integritas adalah ya, yang sederhananya kita bisa definisikan adalah apa yang kita lakukan itu adalah apa yang kita katakan, dan juga sebaliknya apa yang kita katakan adalah apa yang kita lakukan. So pastikan jangan sampai beda nih antara ucapan dengan perbuatan. Kemudian yang ke apa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lakukan kegiatan ibadah keagamaan ya yang membangkitkan semangat dan mempermulia. Jadi pastikan sholat-sholat kita adalah sholat terbaik, doa-doa kita adalah doa terbaik ya. Ketika kita sholat terbaik, itu adalah bentuk kualitas yang kita coba jaga ya. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Tuhan kita yang menciptakan kita. Gitu. Kemudian yang terakhir, tumbuhkanlah kehidupan pribadi yang kaya. Kaya ini yang saya artikan adalah kaya tanda kutip ya, means
dalam segala aspek kita kaya. Tidak hanya secara material, tapi secara apa sikap kita kaya gitu. Secara ya hal-hal baik ya kita juga kaya gitu. Kita menjadi orang yang paling dermawan ya, karena kita punya materi yang mungkin berlebih begitu. Kita pun juga ringan tangan untuk membantu orang lain, itu juga maksudnya ke arah sana gitu. Kita jadi orang yang kaya membantu orang lain, orang yang kaya dalam kemudian mencoba untuk peduli terhadap sesama, itu juga bagian dari kaya itu sendiri yang kita perlu coba kembangkan. Terakhir, pembaruan sosial emosional, teman-teman. Ya, ini terakhir nih. Aspek yang terakhir apa saja yang ada dalam sini? Yang ada dalam aspek ini kita coba lihat nih. Pertama, rawatlah hubungan keluarga. Nah, ya. Kenapa keluarga ya? Itu adalah circle terdekat kita gitu. Bagi yang masih ada ayah bundanya, silakan deh coba jaga betul hubungan baiknya dengan ayah bundanya. Keluarga termasuk keluarga dekat dan jauh, saudara laki perempuan, orang tua, kakek, nenek, sepupu, ipar, dan lain-lain. Kemudian jagalah agar hubungan-hubungan Anda terus-menerus diperbaiki. Perhatikan sopan santunnya. Nah, ini penting ya. Karena banyak keluhan nih anak muda zaman sekarang nih kok sopan santunnya menurun ya. Nah, kita buktikan nih teman-teman nih. Mahasiswa STNF nih harus menjadi yang paling baik nih, harus menjadi teladan nih pada anak muda dimanapun berada yang memiliki sopan santun, terutama pada orang yang lebih tua gitu. Kalau kita nggak sependapat dengan orang yang lebih tua ya itu sah-sah aja, tapi pastikan ekspresi ketidaksepakatan kita atau perbedaan pendapat kita dengan orang yang lebih tua itu dengan cara yang baik, dengan cara sopan santun. Itu yang perlu dijaga. Dengarlah untuk mengerti, penuhi komitmen, mintalah maaf secara tulus bila Anda melakukan penarikan atau kesalahan-kesalahan. Kemudian bangunlah hubungan-hubungan baru. Nah, ini ya kita diajak nih untuk bisa creating a new network begitu ya dengan orang baru. Bersikaplah terbuka terhadap lingkungan pergaulan yang semakin luas. Libatkanlah diri Anda dalam pekerjaan kreatif dan pengabdian. Tindakan pengabdian khususnya yang dilakukan diam-diam mengubah manusia dengan meningkatkan kesadarannya akan dan kepekaannya terhadap orang lain. Nah, ini jadi kita terjunkan diri kita libatkan diri kita dalam aktivitas-aktivitas kreatif ya, yang mengasah kreativitas kita dan mengasah kepedulian kita dalam bentuk pengabdian. Ketika misalkan di kampus ada kegiatan-kegiatan sosial masyarakat gitu ya, ataupun pengabdian di desa ataupun community development, silakan bisa diikuti karena itu juga bagian dari kita mengasah aspek ataupun dimensi sosial emosional yang kita miliki. Kemudian tindakan keabdian ya khususnya yang dilakukan diam-diam mengubah manusia dan meningkatkan kesadarannya akan kepekaannya terhadap orang lain. Ini penting nih. Kemudian terakhir adalah hargailah perbedaan-perbedaan pada diri orang lain dan carilah peluang untuk bersinergi. Kembali ke habit sebelumnya ya, bersinergi lah ya. Jadi ya perbedaan itu pasti keniscayaan. Tinggal bagaimana kita mencari peluang untuk bisa bersinergi dengan orang tersebut. Ya pastinya kalau kita bicara tentang bersinergi, ya pasti kita nggak bisa paksakan ya. Tentu prinsipnya adalah tarik ulur gitu. Kita coba lihat nih resonansi gitu. Mungkin ya kita bersinergi dengan dia. Nah, ingat prosesnya sebelumnya ya. Kita kenali diri kita, kenali diri dia ya. Coba lebih dalam lagi kenali sampai pada akhirnya kita coba diskusi bareng, kita temukan titik temu, titik tengah apa yang bisa kita selesaikan bersama. Itu terkait tentang aspek sosio emosional atau sosial emosional. Nah, dari itu semua, keempat dimensi itu, ya, prinsip yang ditawarkan oleh Stephen Covey adalah spiral up gitu, atau spiral ke atas. Maksudnya apa? Pembaharuan diri atau improvement diri adalah prinsip dan proses yang memungkinkan kita bergerak dalam suatu putaran spiral ke atas terus terus dan terus. Pertumbuhan, tantangan dan perbaikan terus menerus. Jadi ya makin lama dari kecil 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 meningkat meningkat terus meluas. Kalau kita lihat dari atas spiral kan lingkaran ya, makin lama tuh lingkarannya makin besar makin besar makin besar makin besar gitu. Nah itulah konsepnya, itulah skemanya yang ditawarkan oleh Stephen Covey ya. Kita mungkin di awal area yang kita bahas ya, area kontrol kita kecil nih, tapi makin lama makin lama makin luas dan pada akhirnya yang sebelumnya masuk ke dalam area of concern kita menjadi area kontrol kita. Nah, ini kehidupan yang berprinsip nih.
gitu ya. Sama ini tadi kita awalnya adalah lingkaran kecil ini nih. Lingkaran kecil ini adalah area kontrol kita. Di masing-masing ini ada beberapa kuadran nih. Ada kuadran terkait tentang keluarga, tentang uang, tentang hak milik, tentang pekerjaan, kesenangan, kawan, musuh, organisasi keagamaan, diri sendiri dan seterusnya, teman hidup dan seterusnya. Nah, jadi kita di titik ini di lingkaran yang kecil ini nih, lingkaran intinya nih, tapi bukan tidak mungkin itu bisa diperluas. Lingkaran yang di inti ini bisa diperluas gitu. Ya, di bagian atas rasa aman, rasa diri berharga, kemudian bimbingan sumber pengarahan dalam hidup, kearifan dan perspektif hidup dan juga kekuasaan, kemampuan untuk bertindak. Makin lama circle-nya makin luas seiring dengan pengetahuan yang kita dapatkan, pengalaman yang kita dapatkan, kebiasaan yang kita dapatkan. Ya teman-teman. So, pastikan diri kita fokus gitu ya untuk kita bisa mengembangkan area of control kita. Nah, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait tentang habit yang ketujuh ini, habit yang terakhir di Seven Habits Highly Effective People ya. Di mana ini melengkapi dan melingkupi semua habit yang ada dan kita pelajari sebelumnya. Ingat-ingat ya, 6 habit itu di tengah-tengahnya lingkarannya ya. Kalau kita lihat skemanya Stephen Covey dan Stephen Sharpen ini melingkupi ke semua 6 habit yang kita bahas sebelumnya. Karena apa? Karena bicara tentang mengasah gergaji ini bisa kemudian kita libatkan di setiap pembiasaan habit, kebiasaan yang kita bahas sebelumnya, mulai dari menjadi seorang yang proaktif sampai menjadi orang yang bersinergi. Nah, kesemuanya bisa di-upgrade terus, diarahkan terus. Dan yang paling penting adalah esensinya adalah step by step, bertahap. Gak bisa langsung instan berubah, gak bisa langsung instan dari titik 1 ke titik 10. Ya pasti bertahap. Satu mungkin kedua dulu, dua mungkin keempat atau ketiga dulu, ketiga langsung ke lima dan seterusnya. Yang penting bertahap. Dan pastikan setiap hari ada progres, setiap hari ada pertambahan baik. Seperti yang dianut sama orang-orang Jepang ya, budaya Jepang ya, mereka punya budaya namanya kaizen gitu ya. Yang ini juga dibawa juga di perusahaan-perusahaan yang mereka gitu. Dan ini menjadi satu konsep manajemen yang luar biasa berpengaruh, luar biasa berdampak bagi pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Jepang ya kaizen ini. Bagaimana esensinya dari kaizen adalah continuous improvement gitu, kebaikan yang kita biasakan walaupun itu kecil ya kedamaian kecil, tapi kalau kita rutinkan hari ke hari, day by day by day by day gitu, step by step by step by step, akan menjadi suatu kebaikan yang terakumulasi menjadi besar gitu di kemudian hari yang bisa kita coba nikmati kebaikannya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.